cewek itu kudu dipilih, bukan memilih. Bahwa untuk di-provide itu dianggap sebagai tujuan utama. Dan ambisi cewek tuh pelan-pelan dibungkam. Dari peran provider ini adalah benar-benar kehadiran kita sama kepedulian kita untuk cari tahu sebenarnya tuh partner kita tuh lagi butuh apa sih saat ini. Welcome to Conversations with JC, where deep questions lead to real answers. Hari ini aku lagi sama suami aku, Ray. Hai. Dan hari ini kita bakal ngomongin tentang provider mindset. Yuk dikupas tuntas. Menurut kalian satu sama lain, provider mindset itu kayak gimana sih? Apakah selalu tentang uang? Menurut aku, provider mindset itu lebih ke kualitas kehadiran dan kepedulian kita untuk cari tahu apa sih yang sebenarnya partner kita tuh butuhkan. Ya. Jadi contoh, misalnya you lagi pusing dengan suatu permasalahan. Nah, sebenarnya sebagai provider di situ aku bisa kasih apa? Aku bisa kasih waktu dan full presence aku. Kehadiran aku sepenuhnya untuk mendengarkan permasalahan itu. Yap. Jadi nggak selalu tentang uang. Betul, uang itu adalah satu aspek kebutuhan yang penting. Tapi banyak banget aspek-aspek kebutuhan lainnya di dalam suatu hubungan ya. Yap. Contohnya seperti dari sisi waktu, dari sisi emosional, intelektual, rasa nyaman, rasa aman, dan sebagainya. Ya jadi provider mindset itu gak cuma tentang uang, tapi gimana caranya kita tuh betul-betul bisa hadir dan peduli untuk cari tahu sebenarnya partner kita tuh lagi butuhnya apa sih. Setuju banget sih Han, karena setiap manusia itu punya a range of needs ya. Dan finansial tuh hanya salah satunya aja. Mungkin aku bantu jelasin ini dengan konsep psikologinya Maslow's Hierarchy of Needs. Uang itu bisa memenuhi kebutuhan fisiologis dan safety, which is water, shelter, air, you know. Tapi apa yang uang gak bisa penuhin adalah kebutuhan love and belonging. Dan aku percaya bahwa hanya pasangan yang bisa memenuhi kebutuhan love and belonging yang bisa mendukung kebutuhan esteem kita, which is recognition, strength, and freedom, dan juga yang paling tinggi, which is kebutuhan aktualisasi diri kita, being the best that one can be, maximizing our potential. Jadi sepenting itu menurut aku mencari pasangan gitu ya, mempunyai pasangan yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita ini nih, nggak cuman di aspek fisiologis dan safety gitu. Betul banget Han. Ya jadi ternyata kalau dari paling bawah itu yang dipenuhin tuh hanya physiological needs ya. Jadi uang tuh termasuk di situ ya. Betul. Dan di mana ya itu nggak akan enough untuk memenuhi kebutuhan kita yang lainnya, yaitu love, being accepted for who we are, self-esteem yang berujung-ujungnya juga, dan self-actualization yang you bilang. Betul, dan ujung-ujungnya kalau misalnya hanya aspek uang yang dipenuhi nih, umpamanya hubungannya tuh cuman survive tapi nggak thriving. Pernah gak sih ngerasain nilai diri Kak Ray diukur dari seberapa besar Kak Ray bisa provide pasangan secara finansial? Oh ya pernah banget. Pas waktu itu aku kan deket sama satu cewek. Terus cewek itu udah ketemuin aku sama orang tuanya lah, ketemu sama orang tuanya. Terus mamanya tuh ngeliat aku dari atas sampai bawah. Dan gak lama setelah itu ya udah tiba-tiba ngilang gitu aja. That must be hurtful. Yeah, it was. Menurut aku sih sah-sah aja ya kalau misalnya orang tuh punya standar sama ekspektasi yang dicari dari seorang pasangan gitu, atau hubungan yang dia mauin itu seperti apa. Iya. Dan aku juga nggak bisa nyalahin ketika ekspektasi dari sisi finansial itu aku tuh nggak bisa penuhin. Oke. Walaupun aku paham tapi sakit ya tetap. Pasti. Ketika nilai kita tuh yang terbesar dinilai adalah kemampuan kita menyediakan finansial gitu. Dia cuma dilihat dari sisi finansial aja paling besarnya. Tapi di situ aku thankful juga. Aku belajar tentang self respect. Aku belajar tentang core values dan mindset. Aku sadar bahwa kita tuh nggak bisa maksain seseorang untuk mengubah ekspektasi dan standar yang dicari dari seorang pasangannya. Yep. Dan di situ juga aku belajar bahwa oh iya, aku juga punya standar dan ekspektasi sendiri ya yang aku cari di sebuah hubungan. Kayak gimana tuh? Nah, standarnya itu adalah aku tuh nggak bisa sama pasangan yang nilai terbesarnya yang dicari dari seorang pasangan tuh adalah hanya dari sisi finansial. Nggak cocok aja gitu. Iya, core values-nya beda ya? Beda, betul. Iya, jadi balik lagi. Aku pernah ngalamin kejadian di mana aku tuh dinilai banget dari sisi finansial. Value aku dinilai dari sisi finansial. Dan
ya di situ aku thankful banget akan kejadian itu, karena di situ aku belajar dan menyadari my own values. Because every relationship tuh pasti mengajarkan sesuatu tentang diri kita ya, tentang apa yang kita value, tentang prinsip kita juga gitu. Kak Jessie setuju gak sih sama mindset cari yang kaya aja deh biar hidup aman? Gini, kalau kita milih kekayaan daripada percaya sama diri sendiri, itu bisa jadi tanda bahkan ke diri sendiri bahwa kita nggak yakin sama kemampuan kita untuk menciptakan hidup yang berkelimpahan untuk diri kita sendiri. Dan menurut aku itu semacam self-betrayal yang akhirnya bisa ngaruh ke rasa percaya diri. Sure, pasti hidup enak ya pasti enak ya. Private villas, designer bags, private jets, semua serba mudah. But convenience isn't always connection. Dan kemewahan gak otomatis ngasih rasa aman secara emosional. Ketika uang jadi satu-satunya cara kita melihat hidup, we actually risk abandoning our own power and reducing ourselves to an object with a price tag. For me, I don't want to just ask for more. I want to know that I am more. Ada poin yang bilang sama dengan tidak bukan Convenience isn't always connection. Iya, convenience isn't always connection. Benar banget. Aku setuju banget sama convenience tuh isn't always connection. Apa yang kita ngerasa nyaman secara misalnya material, tapi tiba-tiba kok kita ngerasa hampa karena ya itu convenience tuh nggak sama dengan connection gitu. Betul. Balik lagi ke Maslow's hierarchy of needs nggak sih? That love and belonging needs itu kalau nggak ke-fulfill rasanya kita survive tapi kita nggak thriving gitu. Benar. Sekarang Kak Ray melihat peran sebagai provider itu gimana? Sekarang aku ngeliat peran provider itu nggak cuma dari sisi menyediakan uang, itu cuma dari satu sisi finansial aja. Kita tuh bisa kasih dari sisi waktu yang sebelumnya aku bilang, quality time, terus emotional maturity kita, rasa aman, rasa nyaman. Dan bisa sesimpel ketika pasangan kita tuh lagi ngerasa everything is heavy, semuanya tuh lagi berat banget di kehidupan dia. Kita tuh bisa sadar dan kasih dia pelukan, kasih tahu dia bahwa hey, I'm here, you're not doing this alone gitu. Jadi menurut aku sebenarnya tuh key ingredient utama dari peran provider ini adalah benar-benar kehadiran kita sama kepedulian kita untuk cari tahu sebenarnya tuh partner kita tuh lagi butuh apa sih saat ini. So to put it simply sebenarnya show up and be there for your partner really gitu. Bener banget sih baby. I really feel that, like personally I really feel that from you, and I agree. I feel like the provider mindset itu jauh lebih daripada aspek finansial doang ya. Bener banget. Menurut Kak Jessie, perempuan kadang suka mengorbankan personal power mereka demi stabilitas nggak sih? Iya banget sih. Apalagi di budaya-budaya yang ngajarin cewek itu kudu dipilih bukan memilih. Bahwa untuk di-provide itu dianggap sebagai tujuan utama. Dan ambisi cewek tuh pelan-pelan dibungkam. Nah, ketika cewek secara langsung atau nggak langsung diajarin bahwa kalau mau hidup enak ya nikah aja sama orang kaya. Actually itu hanya menguatkan mindset bahwa men create value and women consume it. That men build and women just wait to be saved. It's a mindset that is rooted in dependency, not partnership. Bahaya banget ya mindset kayak gitu ya. Itu kayak social construct yang udah berlangsung sekian lama aja gitu. Betul, for like thousands of years, beribu-ribu tahun. Ya, dan parahnya women jadi nggak sadar sebenarnya tuh pelan-pelan terbungkam. Gitu. Bener banget. I'm glad you're not like that, or else I wouldn't marry you. Mindset kayak gitu sebenarnya kontribusi terhadap budaya seksis nggak sih? Iya banget sih, karena ini bikin seolah-olah cowok yang punya peran buat ngasilin sesuatu dan cewek yang nerima aja. Cowok yang membangun mimpi dan masa depan dan cewek ya duduk aja nunggu. Akhirnya powernya jadi gak seimbang, karena ketika hidup seorang perempuan itu bergantung sama penghasilan orang lain, dia akan lebih takut buat speak up, takut untuk minta lebih, takut untuk ninggalin hal-hal yang gak sehat buat dia. Dan ketika pattern kayak gitu dianggap wajar, ya makin gampang buat dunia ngeremehin cewek. Entah dari underpay dalam kerjaannya, emotional labor dianggap gak penting, dan ambisi perempuan dianggap berlebihan. Ini tuh bukan cuma soal pilihan pribadi ya. Ini soal narasi yang udah keburu dinormalisasi secara kolektif. Dan kalau aku sendiri, aku pengen hubungan yang setara, bukan yang apa-apa harus minta izin gitu. Aku pengen jadi seseorang yang bisa membangun bareng-bareng, bukan cuma numpang. Dalam artian
dalam bentuk keputusan apapun itu adalah hasil aku dan pasangan berkolaborasi, bukan dari yang satu ngatur dan yang satu diatur. Ya, saya setuju banget sama yang you bilang ketika narasi itu udah keburu dinormalisasi secara kolektif di masyarakat. Sehingga tanpa sadar balik lagi, ya cewek itu pada taunya ya di take care aja gitu loh. Tanpa sadar ngerasa lama-lama ya kok aku gak bisa apa-apa ya, aku gak berani ngungkapin nih karena suami aku kan yang biayain semuanya gitu. Nah itu bahaya banget sih. Betul. Actually, ini bukan masalah kalau misalnya zaman dulu gitu ya. Zaman dulu it once served its purpose. Karena zaman dulu pada saat kita masih harus hunting, cowok kan yang punya personal power kan, physical power. Dan cewek memang dulu juga tidak ada kontrasepsi. Jadi perempuan yang juga melahirkan, menjaga anak. Jadi dulu tuh bukan masalah seksis atau bagaimana gitu loh. Cuman seiring berkembangnya waktu, itu menjadi suatu sistem yang udah outgrow the reality today gitu. Bener banget. Apa yang Kak Ray mau bilang ke cowok-cowok yang masih mikir jadi provider itu yang paling penting cari duit aja? Nah, again menurut aku jadi provider itu lebih dari cuma menyediakan uang secara finansial gitu aja. Jadi kalau kalian masih berpikir, oh yang penting udah deh aku udah kerja aku udah selesai, aku udah nafkain keluarga ini gitu. Tanpa betul-betul memastikan sama pasangan kalian, sebenarnya kebutuhannya udah terpenuhin belum sih? Kebutuhan apa lagi yang belum terpenuhi? Dan bagaimana caranya kalian tuh bisa membina hubungan yang sehat dan betul-betul merasa saling dimengerti di hubungan itu. Bener banget sih. I totally agree with you. Iya. Nah, so bagi cowok-cowok yang masih berpikir, yaudah deh, ya cukup. Yang penting gue udah support secara finansial kok, gue udah gak perlu ngapa-ngapain lagi. Coba deh ngobrolin secara jujur dengan pasangan kalian. Tanya, including termasuk terbuka apa yang dibutuhkan sama kalian sendiri sebagai cowok gitu. Sama-sama terbuka aja. Yep. Kamu butuhnya apa, aku butuhnya apa. Dan mungkin dengan setelah melakukan itu, kesalahpahaman yang terjadi dalam suatu hubungan yang bikin hubungan itu kurang harmonis atau kurang merasa dimengerti, itu ya bakalan hilang dengan sendirinya karena salah paham tentang kebutuhan itu sudah terselesaikan, sudah diklarifikasi. Dimana ini nggak ngomongin cuman mungkin provider mindset itu identik dengan laki-laki. Tapi sebenarnya provider mindset itu juga harus ada di perempuan kan, karena maksudnya di namanya juga pasangan. Jadi dimana dua-duanya saling memprovide kebutuhan masing-masing ya. Betul banget Han. Which I feel like that's very interesting when you say that provider mindset tuh nggak cuman dari finansial tapi juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Karena ketika laki-laki bisa lebih banyak laki-laki yang bisa berpikir seperti itu, juga lebih banyak ayah yang bisa hadir buat anaknya. Oh my god, bener gak sih? Betul banget. Karena selama ini mungkin kebanyakan ayah berpikir ya I've done my job. Sebenarnya nggak salah, tapi udah terlalu, ngerti gak sih, terlalu udah dikonstruksi secara sosial, ya itu aja kerjaan kita gitu loh sebagai laki-laki. Unpopular opinion, when this mindset itu revolves around financial doang, it also makes, I wouldn't say bad, but it also make less present fathers in the world. Yeah, right? for sure. It's not just about bukan bad kan, ngerti gak sih? Bukan bad, betul. Apa ya? Absent? Iya, in a sense jadi absent, betul. Absent terhadap ya balik lagi kebutuhan anak itu apa gitu loh sebenarnya. Apakah beneran cuma tentang uang? Tapi kan butuh kehadiran papa, misalnya seperti itu. Betul. Jadi ya kan? Provider mindset ini ketika hanya dibikin jadi tentang uang, it actually makes not only absent husbands but also absent fathers. Yes. Right? Betul. And this is something that we have to break. Okay, Han, I think as closing, I want to ask you, what if ceweknya yang provide secara finansial sepenuhnya? You ada masalah nggak? Jadi misalnya contohnya you yang provide sepenuhnya nih di relationship ini ya. I'm the backbone of the family. Jujur nggak ada masalah sih. Malahan aku proud banget aja gitu. Wow aja gitu, kayak hebat banget bisa melakukan itu gitu. Tapi aku sendiri nggak bisa ngerasa tenang begitu aja karena aku nggak mau you sebagai my wife tuh harus berjuang sendiri. I want to contribute sekecil apapun itu. I want to contribute. Jadi nggak ada masalah banget buat aku. But
I want to do my part as well in this relationship. Dan di semua aspek, untuk kebutuhan finansial, kebutuhan rumah tangga, jaga anak dan sebagainya. Nggak cuma ya finansial doang gitu. Yep. So it's like less about ego, tapi more about balik lagi wanting to provide for your family's needs lah. Betul banget. And that is the essence of the provider mindset. Thank you semua yang udah nonton episode ini. Kalau kamu suka deep talk kayak gini, please support me by commenting, sharing, and subscribing to my channel. Let's keep growing in love.